Baik lagi dengan Miss Hilmi di pertemuan ke-6. Untuk kelas 10, kita lanjut nih. Masih tetap di struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas tentang sistem periodik unsur. Nah, Miss sudah bahas sebelumnya. Kalau bisa, kalian bisa mempersiapkan tabel sistem periodik unsurnya ya. Bisa print langsung, cari di Google dan print, atau juga bisa cari di toko-toko buku. Itu biasanya ada sih tabel sistem periodik unsur. Nanti Miss akan tampilkan bentuknya di slide PowerPoint kita. Oke, jadi setelah sebelumnya kita bahas tentang konfigurasi elektron. Nah, sekarang kita bahas sistem periodik unsur. Sebenarnya ada hubungan dari kedua materi kita ini nih, SPU, sistem periodik unsur, dengan konfigurasi elektron. Jadi, apa hubungannya? Tetap di sini. So check it out. Hari ini kita akan bahas tentang sejarah sistem periodik unsur, sistem periodik modern, dan hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, dan juga sifat dari periodik unsur itu sendiri. Oke, untuk sejarah sistem periodik unsur ini sudah tertera langsung ya di PowerPoint-nya, dan juga kalian bisa searching di Google sendiri karena itu banyak sejarahnya. Jadi misalkan percepat di bagian ini untuk sejarah periodik unsur. Jadi yang pertama kali menemukan periodik unsur itu adalah si Lavoisier ya, Lavoisier. Jadi si Lavoisier ini mengelompokkan zat-zat itu berdasarkan sifat kimianya hanya terdapat 4 jenis kelompok aja. Itu ada kelompok gas, non-logam, logam, dan tanah. Nah, kalian bisa lihat unsur-unsur apa aja yang dikelompokkan sama Lavoisier yang tertera di tabel di PowerPoint-nya. Selanjutnya itu namanya ada Dobereiner, si Bapak Dobereiner. Nah, Dobereiner ini punya hukum namanya triad Dobereiner. Triad itu kan 3 artinya ya. Nah, jadi si Dobereiner ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya juga, tapi dia mengelompokkannya cuman 3 unsur doang per kelompoknya. Nah, itu juga tertera di PowerPoint. Itu ada contoh unsurnya, bagaimana caranya dia mengelompokkan si unsurnya itu. Nah, uniknya di sini di triad Dobereiner ini, coba perhatikan. Situ kan ada yang tengah-tengah ya, atom tengah-tengah, itu ada Na, ada Sr, dan Br. Nah, ini si nomor masanya si Na ini sama dengan nomor massa si Li ditambah nomor massa si K dibagi 2, sehingga dapatnya 23. Nah, jadi si triad Dobereiner itu membuat hukumnya atau punya postulat atau punya teori bahwa atom kedua itu nilai nomor massanya itu sama dengan penjumlahan dari nomor massa atom pertama dan penjumlahan nomor massa atom pertama dan penjumlahan nomor massa atom ketiga kemudian dibagi 2 atau nilai rata-ratanya ya, sehingga dapatlah si atom yang keduanya itu. Nah, itu untuk teori dari si Dobereiner. Selanjutnya adalah hukum Octave-Newlands. Nah, jadi si Bapak Newlands yang nemuinnya. Nah, kalau misalnya Dobereiner tadi dia based on 3 unsur, jadi dia mengelompokkan dengan 3 unsur. Kalau si Octave itu dia mengelompokkannya 7 unsur nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 unsur nih. Nah, jadi katanya Newlands ini dia mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Oke. Terus sifat unsur ke-8 mirip dengan sifat unsur ke-1 dan selanjutnya. Oke, jadi misalnya ya, ini harusnya ke sisi sebelah kanan. Jadi dari H, Li, Be, B, C, N, dan O. Nah, kenapa disebut oktav? Karena pas waktu dari kiri ke kanan itu kan 7. Nah, oktav itu kan 8. Nah, jadi pada saat dia atom ke-8, nah ini atom ke-8, dia memiliki sifat unsur yang sama dengan atom yang pertama. Berarti sifat atom yang nomor 9 itu sama dengan nomor 2. Begitu seterusnya, 10 sama dengan 3, 11, dan seterusnya. Jadi ngitungnya dari sini ya, dari kiri ke kanan. Itu ada hidrogen, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. HLI, terus bawahnya FNAMG, CLK. Jadi dia itu ya, dari kiri ke kanan.
Itu hukum oktav. Jadi dia hukum pengulangan sifat setelah pengulangan sifat pada unsur ke-8. Itu untuk hukum oktav Newlands. Selanjutnya itu ada namanya sistem periodik Mayer. Nah, Mayer itu menyusun unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya secara vertikal. Nah, pengulangan sifat unsur membentuk kolom-kolom. Nah, ini dia. Jadi kalau Mayer itu dia udah lebih banyak unsurnya dan lebih banyak kelompoknya juga. Dia punya kelompok 1 sampai kelompok 9 ini. Oke, nanti bisa dicari juga teori lanjutannya untuk Mayer. Selanjutnya itu adalah Mendeleev. Nah, Mendeleev ini unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal. Oke, pengulangan sifat unsur membentuk baris yang disebut periode. Jadi periode itu baris dari kiri ke kanan. Dan kalau dalam kolom itu golongan. Berarti kalau kolom dari atas ke bawah. Oke, itu untuk yang Mendeleev. Nah, Mendeleev inilah yang jadi acuan dasar sehingga terbentuklah sistem periodik modern itu. Oke, jadi ini adalah periodik tabel unsur-unsur. Nah, ini yang Miss minta sebelumnya ya, kalau nggak salah Miss ya. Sebelumnya Miss ada menyarankan kalian, sebenarnya nyuruh sih, tapi menyarankan untuk kalian punya tabel periodik ini. Jadi bisa cari di Google atau ambil aja dari gambar yang ada di PPT ini. Miss harapkan kalian bisa print ya, terus kalau bisa ditempelkan di buku catatannya. Jadi biar bisa dilihat terus. Jadi ini adalah sebagai patokan dasar kita untuk mengerjakan atau untuk mempelajari kimia nantinya. Dipakai untuk kelas 2 juga, dipakai juga untuk kelas 3. Bahkan sampai kuliah kalau misalnya ada yang ngambil kimia. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang periode itu dari kiri ke kanan, yang golongan itu dari atas ke bawah atau kolom namanya ya. Oke, itu dia. Nah, jadi hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Oke, ini hubungannya. Jadi di sistem periodik itu ada namanya golongan 1A, 2A sampai golongan 8. Coba dilihat lagi, kita balik lagi. Nah, ini ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, Oke. Terus katanya elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir itu punya ciri-ciri. Kan sebelumnya kita udah belajar masalah konfigurasi elektron yang subkulit itu. Nah, elektron valensinya itu punya ciri-ciri dari golongan 1A sampai golongan 8. Ini ada di kolomnya. Nah, sedangkan kalau golongan tambahan itu golongan B, dia juga punya elektron valensinya yang berbeda sendiri. Nanti Miss akan buat contoh soalnya ya. Yang B itu yang ini, yang warnanya kebanyakan biru. 3B, 4B, 5B, 6, 7B, 8B itu ada 3 kolom, 1B dan 2B-nya. Oke, nanti Miss akan kasih contoh. Selanjutnya untuk golongan lantanida, dia punya elektron terakhir itu F. Aktinida dia punya elektron terakhir itu 5F. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur itu yang pertama itu adalah jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu adalah besarnya atom sih sebenarnya. Nah, ini besarnya atom. Jadi sebenarnya atom itu punya besaran jari-jarinya. Jadi ada yang bisa semakin besar, ada yang bisa semakin kecil. Nah, di sini ada penjelasannya di sebelah kiri. Ini adalah jari-jari atom, jarak dari inti atom sampai kulit terluar. Terus ini ada ada kode. Nah, jari-jari atom itu akan berkurang dari kiri ke kanan. Itu harus selalu kalian ingat ya. Jari-jari atom itu akan berkurang dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan dia akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Coba lihat gambarnya, ini bisa langsung dilihat dari gambarnya ya. Nah, pada saat dia ke kanan makin kecil ya, dari Li besar, Be, boron makin lama makin kecil. Begitu juga dengan Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, ini makin lama makin kecil. Sama juga dari bawah, dia semakin besar ya, kelihatan ya, Li, Na, K, Rb, Cs. Nah, kalau Miss balikin ke sistem periodik unsurnya, maka kita bisa simpulkan ya,
H He Libe BCNOFNE, ini si jari-jari Li pasti lebih besar daripada jari-jari si karbon. Kalau udah ke bawah, jari-jari Be pasti lebih kecil dari jari-jari Ba. Beryllium punya jari-jari lebih besar pada barium. Jadi itu adalah ciri-cirinya untuk jari-jari atom. Jadi dia semakin ke kanan, dia akan semakin kecil, semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Itu adalah sifat periodik yang pertama, jari-jari atom. Selanjutnya, itu ada energi ionisasi. Jadi energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron terluar dari atom atau ion dalam fase gas. Jadi intinya, energi ionisasi ini adalah energi yang digunakan untuk melepaskan elektron. Berarti kalau lepas elektronnya, dia untuk menciptakan ion positif. Oke. Sehingga energi ionisasi itu berbeda ya. Kalau tadi jari-jari atom, dia semakin ke kiri, semakin ke kanan, dia akan semakin kecil. Tapi kalau energi ionisasi, dia semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Semakin ke bawah, dia akan semakin kecil. Jadi kebalikan dari si jari-jari atom. Itu untuk energi ionisasi. Selanjutnya ada afinitas elektron. Kalau tadi di energi ionisasi itu kemampuan sebuah elektron untuk menjadi ion positif, sedangkan kalau afinitas elektron itu adalah kemampuan si atom untuk menjadi ion negatif. Nah, ciri-cirinya sama kayak di elektron energi ionisasi. Dia semakin ke kiri, dia akan semakin ke kanan, dia akan semakin bertambah, semakin ke bawah, dia akan semakin kecil. Itu untuk afinitas elektron. Kemudian untuk elektronegatifan, itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Oke, dalam satu golongan, elektron itu dari atas ke bawah dia akan semakin berkurang, dari kiri ke kanan dia akan semakin bertambah nantinya. Oke, jadi 4 sifat itu yang akan menjadi dasar kita nantinya untuk mempelajari sifat-sifat dari periodik unsur. Tadi ada dari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, selanjutnya Miss mau buat contoh untuk gimana caranya hubungan antara konfigurasi elektron dengan letaknya di sistem periodik unsur. Miss ambil contoh misalnya Ca ya. Ca, dia punya nomor atom 20. Berarti konfigurasi elektronnya gimana? Ini kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Berapa itu? 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12, 18, baru masuk ke 4s2. Oke. Caranya begini. Katanya konfigurasi yang elektron valensi ya. Elektron valensi itu yang punya bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu yang n. Itu yang terbesar dipilih. Nah, berarti kalau di sini yang elektron valensi adalah yang ini. Karena dia punya nilai n terbesar. Ini kan nilai n ya, yang sebelumnya. Bilangan kuantum utama. Oke, nah sehingga tadi kan Miss tulis ulang, berarti ini elektron valensinya dia punya 4s2 sebagai elektron valensi. Nah, caranya adalah kalau ada begini, yang nilai 4-nya ini menunjukkan periode. Oke, jumlah elektronnya yang 2 ini akan menunjukkan golongan. Golongan. Maka kalau di sini bisa kita simpulkan ya bahwa si Ca itu ada di periode keempat, ada di golongan kedua.
Gitu ya, jadi simpel ya. Nanti kalian bisa pastikan apakah benar si CA di periode 4 dan di golongan kedua. Oke, kita lihat apakah memang si CA ada di golongan tersebut. Nah, benar ya, si CA ada di periode keempat. Ini periode 1, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Dan dia ada di golongan kedua, 2A. Golongan 1, golongan 2. Ada di golongan 2A untuk yang si CA. Oke. Selanjutnya, contoh lainnya. Jadi kalau misalnya dia akhirannya S, itu dia masuk ke golongan A ya, golongan 2A. Oke, Miss ini contoh lagi. Itu misalnya Miss ambil fosfor P dengan nomor atom itu 15. Maka gimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berapa ini? 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12, 3p3. Sehingga 15 ya. Oke. Jadi seperti yang Miss bilang, elektron valensi adalah elektron yang punya bilangan kuantum terbesar. Berarti yang terbesar yang mana? Yang punya 3. Oke. Miss ada 2, Miss ada si S dan ada si P. Kita pilih yang mana? Kita pilih keduanya. Maka elektron valensinya adalah 3s2 dan 3p3. Oke, Miss tulis ulang. Ini ada 3s2, 3p3. Maka si P atau si fosfor dia ada di periode keberapa? Iya, dia ada di periode ketiga karena ini sama-sama 3 ya. Dia ada di periode ketiga. Oke, dia ada di golongan berapa? Nah, golongannya dijumlahkan jumlah elektronnya. Dia ada di 2 tambah 3, maka dia ada di golongan 5A. Golongan 5 itu jadinya. Nah, kesimpulannya adalah setiap ada elektron valensinya yang berakhiran S dan S tambah P, maka ini ada di golongan A. Oke, itu kesimpulannya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu S atau SP di belakang, maka itu pasti golongan A. Oke, selanjutnya, Miss, gimana kalau golongan yang B, Miss? Oke, kita ambil contoh. Mn dengan nomor atom 25. Ini kalau dikonfigurasi elektronkan yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d5. Oke, nah kalau begini, maka yang diambil adalah 2 elektron terakhirnya, yaitu 4s2 dan 3d5. Oke, jadi ingat ya, kita punya 4s2 dan 3d5. Terus kita balik ke PowerPoint yang ini. Nah, oke, kira-kira yang mana ya tadi ya? Tadi apa? Akhirannya 4s2, 3d5. 4s2, 3d5. Nah, maka itu ada di golongan ini ya. Ini kan 4s2 dan dia 3d5. Berarti dia di golongan 7b ya. Nah, dia punya 4s2, ini ada 4s2 dan dia punya 3d5. Jadi si 4 itu dikurang 1. Berarti dia ada di golongan 7b dengan nilai N-nya itu adalah 4. Berarti dia ada di periode keempat. Berarti ini ada di periode keempat. Tadi kan dia N kurang 1 D5 N S2. Nah, ini kan sama dengan 3 nih, 4 S2. Berarti ini 4 kurang 1 D5.
ya kan? Maka dia ada di golongan 7B dan dia ada di periode keempat. Jadi kalau untuk golongan B, periodenya dilihat yang punya bilangan kuantum utama terbesar. Nah, kenapa dia bisa 7B, Miss? Iya, karena ini kita jumlahin ya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi dia bukan golongan 7A, tapi dia golongan 7B karena dia punya akhiran D. S tambah D. Maka dia punya golongan 7D di dalam sistem periodik unsur. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silahkan hubungin Miss di nomor WhatsApp yang tertera atau bisa juga sampaikan pertanyaan di grup e-learningnya. Terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.